Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Baiklah pelajar SMK, pada video kali ini kita akan membahas materi administrasi sistem jaringan kelas 12. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, ya, untuk materi administrasi sistem jaringan kelas 12, pada video kali ini kita akan membahas dua topik bahasan sekaligus, ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas dedicated server, dan yang kedua kita akan membahas VPN server. Kenapa kok dua, ya? Karena pertemuan kita sekarang sudah sangat terbatas. Saya berharap melalui video kali ini saya dapat sedikit melakukan referensi atau filtrasi untuk kalian semua mengenai topik bahasan yang sebenarnya masih banyak, hanya terbatas oleh jadwal saja, ya. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas mengenai dedicated server. Jadi tujuan pembelajaran, ya, saya berharap setelah kalian nanti melihat dan memahami video kali ini, kalian dapat mengerti konsep dari dedicated server, dan yang kedua kalian nanti juga dapat melakukan konfigurasi dedicated server. Ya, jadi apa itu dedicated server? Ya, dedicated server adalah penyewaan satu server secara utuh tanpa dibagi dengan user yang lain, sehingga hanya kita, ya, hanya Anda saja yang menempati dan menggunakan server tersebut. Ya, kita sebagai penyewa atau Anda sebagai penyewa akan memiliki kendali penuh, ya, atas pengelolaan dedicated server tersebut, termasuk pemilihan sistem operasi, perangkat keras yang digunakan, ya, juga berkaitan juga dengan misalkan layanan internet yang digunakan, dan seterusnya. Ya, kita memegang kendali penuh atas penyewaan server tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan dedicated server. Nah, tapi kita tidak perlu repot, ya, ketika melakukan instalasi, ya, dan hardware lainnya, karena sifatnya kita ini menyewa, ya. Jadi tentu kita membayar, ya. Membayar itu tentu untuk layanan servernya juga layanan maintenance-nya, ya. Karena itu memilih hardware, menyediakan support instalasi termasuk software, semua dilakukan oleh penyedia jasa dedicated server. Sementara virtual server, ya, layanan yang mirip dengan dedicated server namun tidak memiliki fisik servernya, ya, tidak ada perangkat kerasnya, hanya bersifat virtual. Karena, ya, dibangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated server. Jadi kalau dedicated itu kita bisa menggunakannya secara penuh, utuh, dari hardware, software, ya, semuanya. Sedangkan virtual kita hanya menggunakan sebagian kecil dari dedicated tadi. Dedicated server akan menjadi satu-satunya pilihan bisnis atau usaha ketika perusahaan Anda, situs Anda berkembang dengan sangat baik. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada akhirnya traffic, ya, pengunjung akan semakin tinggi. Ya, dengan semakin tingginya pengunjung tentu dibutuhkan tenaga atau power yang bagus dari server, sehingga dedicated server ini sangat diperlukan. Nah, ini saya akan memberi sedikit gambaran, sedikit perbedaan dari apa itu share hosting, dedicated hosting, dan juga VPS hosting. Coba diperhatikan gambar di paling kiri, ini merupakan analogi dari share hosting. Jadi ada sebuah server, ya. Dari judulnya saja tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah share hosting. Jadi dalam satu server ini nanti, ya, server ini akan terbagi dari situs satu, dan situs lainnya. Nah, inilah yang disebut share hosting. Satu server dibagi, ya, untuk beberapa hosting.
Berbeda dengan yang kita bahas hari ini, dedicated hosting. Nah, kalau dedicated, satu server ini hanya digunakan untuk satu situs. Ya, situs siapa? Situs penyewanya. Situs Anda atau saya yang menyewa. Lalu berbeda lagi dengan VPS hosting. Nah, kalau VPS ini, dia terdiri dari banyak sekali server yang digunakan hanya untuk penyewa, ya, situs penyewa. Berbedanya lagi, ya, dedicated ini kita memiliki tadi ya, seperti saya bilang, kita menyewa semuanya dari software dan hardware. Ya. Sedangkan VPS ini kita hanya mendapatkan server secara virtual. Nah, kira-kira pertanyaannya ya, setelah kalian tahu tadi apa itu dedicated server, peruntukan seperti apa ya, gambarannya, kira-kira siapa yang membutuhkan dedicated server ini? Jadi yang membutuhkan dedicated server ya, dengan pelayanan dedicated server yang sangat lengkap, kapasitas dan mahal, ya, tentu tidak semua orang membutuhkannya karena masih banyak layanan lain yang lebih bisa dijadikan pilihan. Ya. Dedicated server ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan yang mempunyai database dalam jumlah besar dan rentan jika hilang atau hangus, ya, perusahaan itu akan merugi. Ya. Bagi perusahaan, data tentu sangat penting. Oleh karena itu, menggunakan dedicated server merupakan solusi yang sangat cocok. Karena data dari perusahaan akan disimpan dengan aman pada gedung data center. Nah, siapa yang membutuhkan DS? Perusahaan yang besar. Nah, kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan penyewaan dedicated server itu berapa? Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Ya, jika kita menggunakan ya, server dengan CPU yang digunakan i3 generasi ke-6 ya, dengan frame-nya 6100, speed clock-nya 3,7 GHz dengan RAM 8 GB ya, storage-nya 21 TB ya, jadi kalau di total ada 2 TB ya, bandwidth-nya tidak terbatas ya, dengan IP publiknya sebanyak 2, harganya itu kira-kira 1.400.000. Dan yang paling mahal misalkan kita perhatikan, yang paling mahal kita penyewaannya itu menggunakan CPU Dual Xeon ya, E5-2620 versi 4 dengan kecepatan 2,1, RAM-nya sebesar 32 GB, storage-nya ya double storage, ada menggunakan SSD sebesar 512 dan hard disk sebesar 2 TB ya. Harganya itu 6.100.000. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk siapa ya? Tentu untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan datanya tersimpan dengan baik. Lalu untuk yang kecil-kecil harus pakai apa ya? Ini bisa menggunakan VPN tadi ya. VPS, bisa menggunakan share hosting juga bisa. Di sana memang peruntukannya untuk perusahaan-perusahaan yang masih melakukan rintis kecil-kecilan ya. Semua ada peruntukannya. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihan dari dedicated server dibandingkan dengan jasa server yang lain. Yang pertama tentu akses penuh ya. Penyewa akan memiliki akses penuh terhadap penggunaan pengelolaan dari server tersebut. Yang kedua, data tentu lebih aman. Lalu yang ketiga, kelebihannya efektif ya. Kita kalau ini hampir sama semua, bisa menggunakan remote ya. Kita remote dari jauh servernya. Lalu tidak terganggu dengan aktivitas lainnya. Kenapa? Karena dedicated server ini hanya kita yang menggunakan, kita yang mengelolanya. Sedangkan kekurangannya tentu yang pertama, harganya sangat mahal. Ya. Harga sewanya itu sangat mahal. Dan yang kedua, diperlukan skill yang advance atau skill yang lebih ya dibandingkan penggunaan server-server seperti share hosting atau lain sebagainya. Demikian materi untuk dedicated server. Selanjutnya kita akan lanjut langsung ke materi
kedua, ya, seperti saya bilang tadi, karena waktu penjadwalannya yang terbatas, jadi satu video ini kita membahas 2 materi. Yang berikutnya kita bahas Virtual Private Network Server, VPNS. Jadi VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah koneksi private melalui jaringan publik. Ya, di sini ada 2 kata yang kita dapat garis bawahi. Ya. Kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama virtual network. Ya, dari namanya saja sudah virtual, maya. Berarti jaringan yang terjadi hanya bersifat virtual, maya atau tidak nyata. Tidak ada benar-benar koneksi jaringan secara real dari satu titik ke titik lainnya. Ya. Hanya maya, tidak ada bentuk fisiknya. Lalu yang kedua, yang perlu saya garis bawahi, private. Ya. Private, ya, jaringan yang terbentuk nanti akan bersifat private, di mana tidak semua orang bisa mengakses, hanya tertentu saja. Data yang dikirim karena private tentu terenkripsi, sehingga tetap rahasia meskipun melalui jaringan publik. Dengan VPN ini kita seolah-olah membuat jaringan di dalam jaringan, ya, jaringan maya. Biasa kalau di dalam sebuah obrol jaringan itu bisa disebut dengan tunnel atau terowongan. Tunneling, ya, terowongan itu apa? Tunneling adalah suatu cara membuat jalur private dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. VPN merupakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu PPTP, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security atau biasa disingkat menjadi IPsec. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, dari gambar, ya, perhatikan gambar di samping ini. Secara sederhana, VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi, ya, ini servernya, berfungsi sebagai penghubung antar PC. Ya, ini servernya, PC-PC ini akan terhubung. Server VPN ini bisa berupa komputer atau aplikasi VPN server atau sebuah router. Misalnya kita bisa menggunakan router MikroTik RB750. Nah, ini nanti dia akan berperan seolah-olah menjadi server. Untuk memulai sebuah koneksi, komputer dengan aplikasi VPN client mengontak server VPN. Kemudian VPN server akan melakukan verifikasi user dan password. Jika user dan password itu benar, maka VPN akan memberikan IP address baru pada komputer klien dan selanjutnya akan terjadi sebuah koneksi atau kita bahas tadi namanya tunnel atau terowongan. Selanjutnya, komputer klien bisa digunakan untuk mengakses berbagai resource komputer atau LAN yang berada di belakang VPN. Komputer-komputer ini bisa mengakses ini VPN klien. Misalnya melakukan transaksi data, ya, transfer data, print dokumen, browsing dengan gateway yang diberikan VPN dan seterusnya. Juga bisa melakukan remote. Ya. Kita dapat mengendalikan beberapa PC. Nah, setelah mengetahui cara kerjanya, berikutnya kita bahas keuntungan dalam penggunaan VPN. Yang pertama, remote access. Ya. Dengan VPN kita dapat melakukan remote atau mengakses komputer di dalam sebuah jaringan kantor dari mana saja, ya, selama kita terhubung dengan internet. Yang kedua, keuntungannya dari segi keamanan. Dengan koneksi VPN, kita bisa berselancar dengan aman ketika menggunakan akses internet publik seperti hotspot ataupun wifi yang ada di kafe, di kantor, dan seterusnya. Yang ketiga, ya, karena ini bersifat maya, tadi seperti saya bilang di awal, virtual, ya, tidak ada bentuk secara realnya, keuntungannya adalah menghemat biaya setup jaringan. Ya.
Jadi bentuk realnya tidak ada, kita tidak perlu membeli banyak sekali perangkat, hanya kita buat secara maya. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari penggunaan VPN yang pertama, koneksi internet, ya, jaringan publik yang tidak kita bisa prediksi. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya ya virtual hanya ikut, hanya nebeng koneksi pada jaringan pihak lain, sehingga otomatis kita tidak memiliki kontrol, ya, tidak memiliki kontrol terhadap jaringan tersebut. Kita tidak tahu, ya, karena ikut, ya, hanya nebeng tadi. Kekurangan yang kedua adalah perhatian yang harus ekstra, ya, lebih terhadap keamanan. Karena ya sekali lagi faktornya nebeng tadi, kita hanya ikut menggunakan jaringan publiknya, kita hanya ikut menempel. Maka dari itu kita perlu memberikan perhatian yang lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti penyadapan, hacking, ataupun tindakan cybercrime yang lain dengan menggunakan VPN. Nah, berikutnya manfaat, ya, atau keuntungan dari VPN. Yang pertama, manfaatnya adalah kemampuan membentuk jaringan LAN yang tidak dibatasi tempat dan juga waktu. Ya, kenapa? Karena maya tadi koneksitasnya dilakukan via internet. Koneksi internet apapun dapat digunakan, seperti dial-up, ADSL, kabel modem, WiFi, 3G, CDMA, GPRS, ataupun yang lain. Ya. Manfaat berikutnya, tidak ada ketergantungan harus memiliki IP publik. Ya. Seperti kita tahu, untuk mendapatkan IP publik kita harus melakukan hosting yang biasanya bundle dengan IP publik itu harganya sangat mahal. Ya, dengan memanfaatkan VPN kita bisa mendapatkan IP publik itu secara gratis. Ya. Kita dapat melakukan cetak dokumen dari rumah, ya, dokumen di kantor kita cetak dan lain sebagainya. Mampu melakukan transfer data secara remote. Ya. Kemudian tidak membutuhkan peralatan atau hardware tambahan sebagai IP forward yang nantinya akan menambah biaya. Manfaat berikutnya, dapat dilakukan konektivitas dengan PC di kantor, memanfaatkan software yang ada di jaringan seperti Citrix, Windows Terminal Server, VNC, Redmine, VoIP, dan lain sebagainya. Berikutnya manfaatnya, melakukan pertukaran data secara langsung, misalkan print, remote view, admin PC Anda, dan lain sebagainya. Dapat mengakses yang diblok. Nah, ini keuntungan VPN yang sering saya rasa banyak yang sering menyalahgunakan, ya. Melakukan akses terhadap situs-situs yang biasanya diblok. Berselancar dengan aman, ya, ketika diakses internet publik atau hotspot. Lalu jika ingin mengoptimalkan biaya membangun jaringan yang luas, VPN dapat digunakan sebagai alternatif. Lalu manfaat berikutnya, jangkauan jaringan yang dimiliki akan sangat amat luas, ya, tidak terbatas oleh tempat tadi. Lalu mengurangi biaya operasional dibandingkan ketika kita menerapkan atau menggunakan membangun sebuah jaringan secara konvensional, ya, secara tradisional. VPN, ya, menggunakan internet sebagai media komunikasi, ya, hanya membutuhkan biaya dalam jumlah yang relatif kecil. VPN meningkatkan skalabilitas atau jangkauan. Ya. VPN memberi kemudahan untuk akses dari mana saja. Ya, itu tadi beberapa manfaat. Ya. Terima kasih untuk telah menyimak video kali ini. Jika saya tarik kesimpulan, di video ini saya telah membahas yang pertama tadi dedicated server, lalu yang kedua VPN server. Ya. Dari dua materi ini terdapat tugas, ya, yang tidak saya sampaikan melalui PowerPoint, tapi nanti tugas tersebut akan saya sematkan, akan saya tambahkan, saya berikan tugas melalui Google Classroom kalian masing-masing.
Jadi saya berharap setelah kalian menyimak video ini, melakukan literasi di berbagai sumber, kalian dapat mengerjakan tugas yang nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru oleh channel ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Juga saya ingatkan tetap jaga kesehatan, terapkan 3M dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK Bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.